Oke, 7 ciri menjadi seorang trader forex. Jadi trader ini memang harus memahami ya metode dan strategi trading yang tepat. Namun yang diperlukan juga adalah sebuah kesiapan mental untuk menghadapi pasar forex. Ya. Nah, setiap trader forex ini bisa mempelajari cara untuk mencapai sukses, yaitu minimal itu menghasilkan profit yang konsisten dalam jangka panjang. Di samping juga kemampuan untuk memahami metode dan strategi trading, juga dibutuhkan kesiapan mental yang berperan besar dalam trading forex ya. Jadi berikut ini adalah 7 hal yang perlu teman-teman perhatikan ya, selagi teman-teman ini bersiap untuk trading di pasar forex dan menjadi seorang trader forex beneran ya. Yang pertama, apakah teman-teman ini telah siap untuk rugi? Wah, ini pertanyaannya kok begitu ya? Trading kan pingin cari untung, Om. Kenapa kok malah disuruh untuk siap rugi? Ya, jadi ini benar ya. Pertanyaan pertama yang mesti teman-teman trader jawab ini, apakah teman-teman ini sudah siap rugi seperti para trader profesional ya? Jika teman-teman ini nggak ingin menerima kenyataan bahwa teman-teman bisa mengalami kerugian dalam trading, nah sebaiknya teman-teman ini nggak usah buang-buang waktu deh di pasar forex dan berhenti trading ya. Jadi jika teman-teman bisa menerima kerugian, nah langkah selanjutnya itu adalah menentukan berapa jumlah kerugian yang bisa teman-teman terima dalam rencana trading yang sudah dibuat oleh teman-teman ya. Jumlah kerugian atau resiko ini harus ditentukan ya, dengan rasional dan logis. Nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar dibanding dengan balance dalam akun trading teman-teman. Banyak trader ya yang menetapkan resiko itu pada kisaran 2% sampai 5% dari balance ya. Dari balance itu jika belum ada posisi atau posisinya sudah close ya. Atau kisaran 2 sampai 5% dari equity jika masih ada posisi yang terbuka. Untuk setiap kali buka posisi trading ya. Jadi 2% sampai 5% itu ya, itu panduannya. Jadi jika teman-teman lakukan hal ini dengan konsisten, maka teman-teman ini akan terhindar dari pengaruh emosi ya. Dari pengaruh emosi untuk balas dendam pada pasar yang pada akhirnya teman-teman ini akan melanggar komitmen rencana trading yang sudah teman-teman buat sendiri. Oke? Nah, sekarang nomor 2 ya. Nomor 2 ini, apakah teman-teman telah siap untuk bisa bersabar menunggu sinyal trading yang valid? Nah, kebanyakan nih yang sudah terjadi, nggak sabar. Ya. Buka handphone, buka aplikasi MetaTrader, kelihatan harga itu turun, tahu-tahu langsung ambil aja posisi. Padahal nggak ada sinyal trading yang valid di situ. Bersabar menunggu sinyal trading yang valid ya. Apapun metode trading dan strategi trading yang teman-teman gunakan, ini tentu ada kriteria baku kapan teman-teman bisa buka dan close sebuah posisi trading ya. Kriteria baku yang sudah terpenuhi itu dinyatakan dengan sinyal trading yang valid ya. Jadi jika ingin hasil trading teman-teman ini sesuai dengan metode dan strategi trading yang telah teman-teman uji sebelumnya, ya, seharusnya teman-teman ini bisa bersabar menunggu sinyal trading yang benar-benar valid sebelum masuk market ya. Kemudian langkah ketiga, apakah teman-teman ini sudah siap ya untuk bisa mengendalikan emosi ketika trading? Trading forex secara profesional itu memang tidak seharusnya melibatkan emosi. Emosi itu bisa merusak rencana trading yang pada akhirnya membuat hasil trading Anda itu meleset ya. Meleset jauh dari yang teman-teman bisa perkirakan. Teman-teman harus siap untuk bisa mengendalikan diri dengan komitmen yang jelas dan pasti ya, yaitu dengan melihat kondisi pasar seobjektif mungkin. Tidak mengintervensi posisi trading yang sedang direspon pasar dengan misalnya merubah level stop loss atau target profit tanpa sebab.
Tidak overtrading dengan masuk pasar berkali-kali karena tujuannya hanya ingin balas dendam ketika loss, atau balas dendam, bukan balas dendam ya, atau euforia setelah profit. Jadi setelah euforia, euforia setelah profit ini bisa jadi malah menyebabkan teman-teman ingin masuk pasar berkali-kali hingga akhirnya terjadi overtrading. Salah satu cara yang baik ya agar emosi teman-teman ini nggak ikut terlibat ketika trading adalah dengan menetapkan besarnya resiko yang paling dapat teman-teman bisa terima, nggak lebih dan nggak kurang ya. Itu. Kemudian langkah nomor 4 ini, apakah teman-teman sudah siap untuk bisa disiplin? Ya. Disiplin dalam trading forex ya bukan berarti teman-teman ini harus memantau layar komputer, layar handphone teman-teman ini terus-menerus ya, menunggu datangnya sinyal untuk trading. Melainkan teman-teman ini harus benar-benar mengikuti aturan baku dalam trading plan yang sudah teman-teman buat ya. Ini teman-teman hanya akan masuk pasar jika sinyal trading cukup valid dan teman-teman tidak mengintervensi posisi trading teman-teman dengan merubah level stop loss atau target profit tanpa sebab. Jika sinyal trading muncul ketika teman-teman tidak memantau pasar, sehingga teman-teman merasa telah ketinggalan pasar, nah itu lupakan saja, ya. Tunggu kesempatan berikutnya. Peluang itu ada terus dalam pasar forex, 24 jam ya. Jadi jangan pernah khawatir dan jangan pernah merasa menyesal, merasa sudah ketinggalan momen ya. Nah dalam hal ini jika teman-teman trading pada chart daily dan setiap hari memantau harga pasar, kecil kemungkinannya untuk ketinggalan pasar dibandingkan jika teman-teman ini misalnya menggunakan time frame 15 menit atau 5 menit ya. Selain itu sebaiknya jika teman-teman membuat jurnal trading yang berisi histori hasil trading yang telah dan sedang teman-teman lakukan untuk dievaluasi secara teratur, ini bisa dipakai untuk memantau kedisiplinan teman-teman dalam trading. Kemudian langkah nomor 5 nih. Apakah teman-teman ini sudah siap dengan cara pikir seorang trader forex ya? Bukan cara pikir seorang gambler atau penjudi. Ini benar ya, pasar forex itu bukan arena main judi seperti kasino, roulette ya. Pasar forex ini adalah real, ya. Real sebuah transaksi perdagangan, bukan sebuah permainan judi. Jika cara pikir teman-teman seperti seorang penjudi, persepsi teman-teman dalam trading menjadi kacau dan interpretasi teman-teman terhadap pergerakan harga pasar itu jadi dangkal. Besar kemungkinan teman-teman akan menerapkan cara-cara judi pada rencana trading teman-teman ya. Dan sangat mungkin teman-teman ini akan overtrading karena kecanduan trading ya, yang melibatkan emosi. Jadi jika teman-teman kebetulan seorang penjudi, maaf ya. Jika teman-teman kebetulan ya seorang penjudi atau masa lalu teman-teman itu adalah seorang penjudi, cobalah memahami pasar forex dengan benar agar cara pikir teman-teman itu menjadi seperti seorang trader forex yang profesional. Gitu ya. Kemudian nomor 6, apakah teman-teman sudah siap untuk bisa mengalahkan ego teman-teman sendiri dengan tidak mencoba mengendalikan pasar? Ya. Semua variabel dalam pasar itu tidak bisa teman-teman kendalikan untuk mengikuti kehendak teman-teman ya. Satu-satunya variabel yang bisa teman-teman kendalikan dalam trading forex itu adalah diri kita sendiri. Ya. Teman-teman tentu nggak bisa mengendalikan para trader di bank, trader di seluruh dunia untuk membuka posisi yang sama dengan posisi kita. Ya. Nggak bisa menyuruh para trader seluruh dunia untuk membuka posisi buy atau sell, sehingga harga bergerak naik turun seperti yang teman-teman inginkan. Jika teman-teman over analyze ya, atau terlalu berlebihan dalam melakukan analisa pasar, maka teman-teman cenderung untuk membenarkan prediksi teman-teman yang berarti teman-teman telah mencoba untuk mengendalikan pasar. Ini nggak bisa begitu. Teman-teman ini harus siap untuk bisa objektif dalam menganalisa pergerakan harga pasar dengan menerima kenyataan bahwa pasar ini memang nggak bisa dikendalikan. Ya.
Kendalikan diri teman-teman sendiri dengan mengalahkan ego teman-teman dalam trading. Biarlah pasar itu bergerak seperti apa adanya, karena dalam trading, pasarlah itu yang paling benar ya. Kemudian nomor 7. Nomor 7 itu, sebentar. Apakah teman-teman ini sudah siap untuk bisa bekerja keras dan terus belajar? Ya. Jadi sebenarnya trading itu, menjadi seorang trader, itu seperti halnya profesi yang lain ya. Seorang trader forex itu dituntut untuk bisa bekerja keras guna memperoleh hasil trading yang maksimal. Nah, kerja keras itu bukan berarti teman-teman itu sering masuk pasar, rajin masuk pasar dengan harapan sering profit. Enggak seperti itu, teman-teman. Tapi kerja keras itu berarti belajar dari kesalahan, disiplin, dan selalu melakukan evaluasi dari waktu ke waktu ya. Selain itu, belajar dari trader yang telah sukses juga perlu teman-teman lakukan untuk menambah ilmu dan pengetahuan dalam trading. Begitu. Jadi jika teman-teman ini sudah merasa siap dengan ketujuh hal ya, yang tadi Papa Didi sebutkan di sebelumnya, artinya teman-teman ini sudah siap menjadi seorang trader forex beneran. Trader forex profesional ya. Nah, jika teman-teman masih bingung harus memulai dari mana, teman-teman ini bisa memulai langkah pertama ya, dengan menghubungi trader klinik ya, dan kemudian nanti bergabung bersama di DMAX ya, pusat edukasi forex terbesar di seluruh Indonesia. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman sudah bergabung bersama trader klinik dan di DMAX, maka teman-teman ini akan mendapatkan paket edukasi lengkap, mulai dari beginner ya, intermediate, sampai expert, dan semuanya itu gratis ya. Jadi yang teman-teman perlu siapkan itu cukup buka akun dan siapkan modal tradingnya. Maka semua fasilitas dan paket edukasi trading forex itu yang tadi lengkap itu, maka bisa teman-teman peroleh gratis, nggak bayar sepeser pun ya. Jadi memang harus buka akun ya, siapkan modal tradingnya. Belajar, kalau misalnya belajar tok tapi nggak ada action, ya buat apa juga. Sama seperti orang belajar setir mobil ya, tapi nggak punya mobil, atau belajar motor nggak ada motor, mungkin lama-lama nggak akan kepake juga ilmunya ya, lupa gitu ya. Jadi yang bisa Papa Didi sarankan di live Instagram kali ini, jika teman-teman ingin trading, terapkan 7 langkah tadi di atas dan buka akun, siapkan modal tradingnya ya, kemudian join di DMAX sekarang gitu ya. Oke, Sobat Trader, cukup segitu dulu ya untuk live IG kali ini. Happy trading dan salam profit.